Jadi makanya memang susahnya di bidang ini tuh karena tadi ya belum ada lah bener dan salahnya. Bener Gitu. salahnya ada, Oh, tapi ada bener salahnya. tapi Nah ini nih, tapi berani nggak kalau Bro Herwin on the record bilang analog itu sebenarnya lebih baik salahnya daripada digital. ini jebakan nih, dilempar pertanyaannya. Halo Sobat Hi-Fi dan Home Theater, kembali lagi bersama saya Adityo di Logisonic. Kali ini kita punya format acara baru yaitu podcast. Dan tamu pertama kita ini adalah tamu yang istimewa. Dia adalah seorang, apa ya bilangnya ya, mungkin nanti boleh dikoreksi ya. Bisa dibilang ini seorang acoustician yang sangat ternama di Indonesia. Saya sebutin contoh-contoh projectnya aja ya. Beliau sudah menjadi konsultan akustik di GBK, Stadion JIS, kemudian di Plaza Mandiri punya auditorium, Gereja Katedral Jakarta, dan Gereja Katedral Makassar. Selain jadi acoustician, dia juga adalah seorang gitaris. Nah, inilah dia prinsipal dari Alta Integra, Herwin Gunawan. Halo bro, apa kabar? halo Adit, Thank you banget loh nih, jauh-jauh ya. Ini di mana kantornya Alta Integra ya? Di Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ya. Thank you banget nih udah datang jauh-jauh ke Alam Sutra ya. Oke, hari ini kita bakal ngomongin mungkin lebih ke ruangan yang lebih kecil. Kalau biasanya kan Bro Herwin kan udah nanganin ruangan-ruangan yang gede nih ya. Nah kita ada juga ya, portofolio juga nanganin yang small rooms juga ya? Ya, jadi awalnya malah sebelum nanganin ruangan yang gede, ya saya mainnya di ruang kecil-kecil. Oh gitu, justru awalnya dari ruangan kecil-kecil dulu, baru tumbuh lah ya lama-lama ke ruangan gede ya. Oke. Nah mungkin kita akan ngomongin ruangan yang kecil, jadi mungkin kilas balik nih ke masa awal-awalnya ngerjain, dan kita akan bahas problem-problem yang biasanya dialamin sama orang-orang di ruangan kecil. Mungkin terutama kita dari arah akustiknya ya. Boleh nggak di-share biasanya kalau dari sisi akustik, apa sih problem-problem yang bisa muncul di ruangan yang kecil? Oke, jadi kalau kita ngomong dalam konteks ruangan yang dipakai untuk reproduksi suara ya, betul. reproduksi. Jadi suara yang sudah direkam kita mainkan ulang. Jadi syaratnya untuk reproduksi suara adalah ruangan tersebut atau sistem audionya tidak memberikan warna sama sekali. Idealnya ya, teorinya idealnya. Atau idealnya. Dari hitung-hitungan ya, dari matematik tuh yang paling besar memberikan distorsi terhadap tonality adalah ruangan ya. Jadi bukan speakernya? Bukan, speaker nomor 2. Nomor 2. Kalau amplifier kan teknologinya udah hebat ya. THD-nya bisa sekian. Jadi yang paling besar itu adalah ruangan. Di ruangan itu terutama terjadi itu karena modes ya, modes. Oke, room modes. Room modes itu bisa simpangannya bisa sekitar 20 sampai 40 desibel. 20 sampai 40 dB. Ya, desibel. Simpangannya. Ya, jadi bisa memberikan kolorasi suara dari 20 sampai 40 desibel. Itu jauh banget ya, 20 40 desibel ya. Jadi suara misalnya kita punya monitor yang baik atau speaker yang baik, bassnya bagus apa segala. Itu masuk ke ruangan seperti itu, biasa yang bisa didengar cirinya adalah vokalnya tuh jadi butek. Itu biasanya ketutup karena room modes-nya. Ya, atau yang kedua bisa juga suaranya jadi kempes. Kempes tuh jadi lebih nggak ada presence-nya gitu. Ya, kempes karena mungkin di ruangan itu bassnya malah hilang. Oke, itu mungkin ya. Jadi rumus itu nggak cuman bikin suara bassnya jadi gede, tapi juga bisa bikin jadi kempes. Bassnya jadi kempes. Oke. Nah mungkin sedikit aja boleh nggak jelasin kayak, jadi sebenarnya rumus ini tuh apa sih, dan apakah dari ruangan ke ruangan itu berbeda?
atau bakal sama aja apa gimana? Jadi Rumors nih, Rumors nih semacam resonansi yang terjadi karena panjang gelombangnya sama panjang ruangannya tuh sama. Oke, jadi panjang frekuensinya. Ya, panjang gelombang suara misalnya di frekuensi 70 Hz itu sama panjang ruangannya sama. Sama, oke. Itu dia jadi saling menguatkan. Oke, Saling menguatkan. Nah itu kan kalau dimensi ruangan kan ada panjang, lebar, tinggi. Jadi yang Rumors yang primary-nya adalah panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Kalau asumsinya ruangannya bentuknya kotak lah ya lebar tinggi. Nah, problemnya kan kalau panjang, lebarnya mirip, artinya modes-nya di frekuensi yang sama. Artinya suaranya di frekuensi tersebut akan double. Jadi ini ya asal-usul kenapa ada orang yang rekomen kalau bikin ruangan jangan ada yang sama dimensinya, panjang sama lebar sama tinggi itu jangan kembar gitu ya. Itu karena apa? Frekuensi tertentu pasti menguat banget. Nah, trade off-nya adalah kalau yang satu menguat pasti ada yang hilang juga. Ada yang hilang. Gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin ruangan yang kecil ya. Biasanya nih kalau hobis itu kan mereka kan banyak yang udah spend budget lumayan di gearsnya gitu kan. Tapi kan mungkin di akustiknya mereka belum spend nih. Nanti kita bahas kenapanya ya. Kenapa ada orang yang kayak gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang mungkin tertarik untuk mencoba ngebenerin Rumors gitu ya. Gimana sih caranya mereka tahu gitu? Apa itu sesuatu yang cukup diukur aja atau mereka harus dengerin atau gimana untuk tahu kayak ini ada Rumors nih di frekuensi sekian gitu misalnya? Mungkin ini ya jawabannya kalau kupingnya udah terlatih itu pasti tahu. Nah, kupingnya udah terlatih, pasti tahu. Ya kalau belum terlatih, mungkin itu dianggap malah sesuatu yang bagus mungkin. Oke. Misalnya bassnya saya kok jadi lebih gede ya gitu. Oke. Nah, oke. Kita nyebrang sedikit ya ke tentang bagus sama enggak ya. Ini soalnya saya juga ada pengalaman menarik juga. Jadi ada klien saya pakai gears yang lumayan oke. Waktu itu dia nanya cuman gini doang, Dit, apalagi nih yang bisa di-upgrade dari sistem saya? Gitu. Apalagi yang bisa di-upgrade? Waktu saya ke sana saya dengerin, yang berasa cukup aneh adalah sebenarnya menurut saya ampli dia itu harmonic distortionnya lumayan gede. Karena udah bukan coloration yang masih acceptable lah, bunyi itu udah kayak overdrive gitar gitu loh suaranya. Padahal gears dia lumayan mahal gitu kan. Tapi waktu saya kasih dia coba nih karena dia waktu itu pakai tube gitu ya, saya coba dengerin yang kelas D deh, yang menurut saya lebih gampang buat bikin neutral gitu kan. Dia nggak suka gitu. Buat dia tuh kurang seru nih gitu. Nah, kenapa bisa orang tuh beda-beda ya, kayak seleranya orang tuh bisa nggak sama ya. Jadi susah gitu waktu saya ngejelasin ke dia, tapi ini yang lebih neutral Pak, itu dia nggak mau gitu. Nah itu gampang banget sih. Jadi misalnya contohnya ya, kita temennya makan bakso tuh yang yang dijual di pinggir jalan atau yang di gerobak atau yang di ruko gitu ya. Begitu baksonya kita nyoba di hotel, malah kok rasanya plain ya. Nah, padahal yang bikin chefnya mungkin lebih belajar, mungkin malah materialnya sapinya lebih bagus, kuahnya juga kaldunya juga lebih ada, lebih banyak gitu ya. Tapi yang lebih nendang itu rasa yang lebih nendang mungkin yang dicari. Jadi ada orang yang seneng dengan sesuatu yang lebih bukan balance ya. Jadi kalau kita bilang tonality balance, mungkin di kuping seseorang tonality balance itu malah bukan sesuatu yang bagus. Jadi seperti makanan juga ya, bakso yang balance, atau ada juga yang gini nih, misalnya ada yang makan mie. Kalau makan mie-nya udah enak, nggak dibumbuin juga,
udah enak kan. Udah enak, iya, Atau kita iya. makan pasta atau makan Iya, steak. iya. Kalau udah enak, jangan dikasih lagi sambal ABC tuh. Khas orang Indo ya, kalau jalan-jalan keluar makanya bawa sambal dulu. Tapi kan ada juga yang bilang ini nggak ada rasa, jadi tetap harus kasih sambal ABC. Nah, mungkin ya itu masalah kebiasaan. Masalah kebiasaan. Kebiasaan dia biasa mendengar seperti itu, atau memori sebelumnya bilang suara yang seperti ini yang bagus, atau mungkin masa kecilnya dia dengar punya referensi ya, misalnya dulu hampir ke toko mana terus dengar suaranya seperti itu dan dia terngiang-ngiang terus, ya mungkin suara itu yang dicari dan ya itulah yang dibeli. Jadi pengalaman hidup dia itu bisa mendefinisikan taste-nya dia terhadap suara. Iya, gitu tes ya. atau apa yang dia pengen cari itu. Dia ingin kembalikan ya. Oke. Sekarang pertanyaan gini, kalau misalnya nih, kan mungkin nggak semua orang punya kesempatan untuk dari kecil, dia dengerin monitor speaker di studio mungkin atau apa, itu kan nggak semua orang ini ya. Sekarang pertanyaannya sebenarnya dua sih, dimulai dari jadi ada nggak sih yang benar? Jadi kalau kita ngomong referensi, ada nggak sih referensi yang benar? Dan yang kedua, kalau kita adalah orang yang selama ini nggak pernah punya pengalaman itu, gimana caranya kita tahu ini sistem kita udah benar apa belum? Gitu. Mungkin yang pertama dulu kali ya. Jadi ada nggak sih sebenarnya referensi yang ideal atau yang kayak ini paling benar nih referensinya gitu? Ya, referensi yang benar kan otomatis harus istilahnya terukur ya. Tadi kita balik lagi ke awal bahwa definisi benar atau definisi bagus di dunia hi-fi adalah sistem yang tidak memberikan kolorasi. Oke, nggak ada warnanya ya, nggak ada coloration. Artinya selama kita bisa membuktikan bahwa di sistem itu kolorasinya rendah, artinya barang itu baik ya. Oke. Barang itu baik. Tapinya kan balik lagi nih. Ya kayak tadi misalnya bakso, kaldunya udah bagus, sapinya bagus, tapi dibilang apa ya, kurang nendang ya. Terlalu natural nih rasanya. Kurang micin malah. Jadi yang sehat-sehat, yang asli kurang oke, harus dikasih micin nih gitu ya, tambahannya itu gitu. Iya. Ya anyway, ya kita nggak bisa salahin ya. Jadi itu sesuatu yang sudah tertanam dan udah menjadi kebiasaan gitu kan. Kalau saya adalah misalnya saya sebagai konsultan akustik ya, gimana kita mewujudkan apa yang diinginkan sesempurna mungkin sesuai dengan yang dia mau, sambil pelan-pelan mungkin mengedukasi ya, mengedukasi. Gitu. Nah kalau edukasi itu ke arah mana tuh biasanya? Ya sebaiknya ke arah yang benar lah ya. Yaitu kalau di tonalitas berarti ya artinya ke arah yang senetral mungkin. Senetral mungkin. Ya akan tetapi kan balik lagi nih. Selain saya atau sebagai profesional, klien ada lagi temannya klien. Temannya klien juga itu punya juga opini juga ya. Punya opini-opini yang berbeda lagi gitu. Jadi itulah yang membuat dunia ini jadi seru. Jadi seru apa jadi complicated ya? Jadi memang bisa dibilang dengan keadaan sekarang lah ya, yang kita di pasaran kita, memang dunia audio ini banyak kabutnya ya. Sebenarnya kayak lumayan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sesuatu tuh bagus apa enggak di kuping masing-masing orang gitu ya. Dan ini kalau Bro Herwin nemuin ini di semua level kah? Maksudnya kayak sampai kan mainan high end juga ya, kalau kliennya juga ada yang bikin ruangan untuk high end juga, itu juga sama juga. Ya kalau kita ngomong high end atau hi-fi itu dominan 80% dominan di subjektif teritori ya. Gimana tuh? Coba tuh, menarik tuh. Oke, subjektif teritori gimana? Ya, subjektif. Jadi lebih banyak faktor emosi, psikologi yang bermain di sana.
berapa minggu yang lalu di iHeya kita tuh ada interview orang Kev. Dia bilang kalau orang decision beli speaker itu bukan cuma dari kupingnya, tapi dia juga bilang orang ngelihat dari matanya. Kalau pendapatnya Bro Herwin terhadap itu gimana? Oke. Nah, karena kebetulan saya juga main-main lighting. Konsultan lighting juga ya. Konsultan lighting, ya. Dan kita di orang lighting tuh ya pastilah kalau suara ya urusannya sama kuping, kalau lighting urusannya sama mata, ya kan. Dan kita bisa melihat karena ada cahaya, karena ada lighting. Ya, tanpa lighting ya kita nggak bisa ngelihat. Apapun warna biru, warna merah, itu karena cahaya. Ya, jadi itu lighting. Dan menurut penelitian kan gini, otak kita tuh yang memproses semua input dari indera ya. Dari kita punya indera mata, kita punya indera kuping, penciuman, terus perasa di pengecap ya di lidah dan kulit juga ya. Sensor di kulit bisa panas atau kasar, halus gitu ya. Nah, menurut orang lighting atau penelitian di dunia lighting, 80% otak manusia tuh memproses informasi dari mata. Karena orang lighting nih yang ngomong ya. Ya, orang lighting. Ya, peneliti-peneliti di dunia lighting atau peneliti-peneliti yang meneliti tentang indera mata. Visual ya. Indera visual. Jadi 80% otak kita dibebani oleh visual. Sisanya baru auditori, penciuman dan sebagainya gitu. Jadi ada kemungkinan ya, ada beberapa kasus misalnya orang bilang kan, ada yang bilang trust your ear gitu ya, atau jangan beli mereknya atau segala macam gitu. Tapi pada kenyataannya kalau mata itu ya misalnya ada yang sistem suaranya bagus tapi ruangannya berantakan. Ada sistem yang suaranya mungkin biasa-biasa aja tapi ruangannya dilihat enak. Mungkin 80% orang bilang suara yang enak tuh yang di ruangan yang bagus ya. Mungkin. Kita bisa bikin penelitian ke arah situ. Ya mungkin ntar bisa lihat hasilnya. Orang lebih milih yang mana sih gitu ya. Iya kan. Ya. Itu hal yang menarik yang bisa dicoba diteliti. Jadi memang ya tadi kalau orang lighting tadi setuju ya bahwa memang kita beli nggak cuma dari telinga gitu ya, tapi juga dari si sensori yang paling dominan yaitu si visual. Tapi kan sekarang pertanyaan gini bro, kalau kita orang audio harusnya kita beli pakai kuping, ya kan? Nah ada nggak sih cara atau mungkin bagaimana cara mereka mengedukasi diri mereka? Lagi ya balik ke pertanyaan orang yang dari kecil nggak pernah dengerin sistem yang neutral, gitu ya. Bagaimana cara mereka mengedukasi atau cara mereka tahu bahwa sistem mereka ini sudah menuju ke arah neutral atau belum, gitu? Oke, ini kebetulan saya ada gambar nih, ada gambar, ini gambarnya bisa dilihat nih, seperti ini gambarnya. Gambar apa tuh? Nah ini gambar apa nih? Kayak peta dunia ya bentuknya. Bisa nggak nebak ini gambar apa gitu kan? Nah, inilah misalnya kita ngedengerin suara ya. Mungkin kalau kita ngedengerin suara, suara yang bagus kayak gini gitu. Atau masa kecil kita dengar musik kayak gini pakai sistem audio yang kayak gini gitu. Yang kita tahu, yang kita rekam di benak kita ya seperti ini gitu kan. Kita tanpa kita tahu sebenarnya ini apa sih, benar atau enggak sih, apa enggak. Tapi begitu kita udah diedukasi gitu ya, ternyata gambarnya adalah ini. Gitu. Jadi sebenarnya gambarnya gambar lebah. Iya. Ya kan, jadi baru dia tahu nih, ternyata ini silhouette dari sebuah lebah gitu ya. Nah, ini yang bisa istilahnya mengedukasi cara mendengar yang benar, terus
yang flat tuh seperti apa atau yang banyak bumbu seperti apa gitu ya. Apakah berarti mereka harus cobain, harus dengerin langsung sistem yang seperti itu? Ya, tapi apa ya? Dari pengalaman saya juga, at the end nggak ada yang bisa membuat satu konsensus gitu ya. Misalkan saya sering tuh misalnya kita hobi gini kan, kalau suka 20 orang atau 5 orang atau ya 5 sampai 20 orang ke tempat seseorang dengerin sistemnya. Sistem, yeah. Itu saya nggak pernah ketemu yang di mana 20-20-nya bilang itu sistem ini bagus banget. Jadi misalnya ada aja deh misalnya datang yang ke ruangan yang udah akustiknya harusnya bagus, sistemnya harusnya bagus, tapi tetap aja bilang kok kurang ini ya, kok kurang itu ya gitu. Kok saya lebih suka yang di sini, kok saya lebih suka di situ. Jadi tidak pernah ada konsensus yang bilang itu benar gitu. Jadi nggak ada benda yang secara objektif ini suaranya disukai sama semua orang gitu. Iya, iya sampai saat ini sih begitu ya. Dan mungkin juga ada ya itu, jadi subjektif atau emosional dan memori masa lalu sangat berperan dalam mendefinisikan sebuah sistem yang baik atau sebuah sistem yang bagus ya. Baik tuh kita bisa punya definisi 3 kali ya. Sistem baik atau buruk, benar atau salah, bagus atau jelek. Oke, ya. Ya kan. Nah itu aja kalau ujung-ujungnya banyak kan larinya ke bagus atau jelek. Tapi jarang yang ngomongin benar atau salah atau baik atau buruk gitu kan. Nah definisi baik atau buruk kan atau benar atau salah kan itu harusnya lebih objektif daripada bagus atau jelek. Ya. Sekarang kalau itu setelah kita tahu bahwa sistem preference itu sesuatu yang sangat subjektif gitu ya, gimana caranya sebagai konsultan Bro Herwin bisa nawarin sistem ke orang yang misalnya mereka mau bikin home theater misalnya gitu. Gimana cara Bro Herwin bisa nawarin, oh lu pakai sistem ini aja nih kayaknya cocok gitu. Biasanya apa yang digali gitu dari situ? Kalau home theater mungkin lebih simple ya. Yang sebenarnya yang paling susah nih hi-fi. Hi-fi yang lebih susah. Hi-fi lebih susah. Gali apa tuh ya misalnya jenis bakso mana yang cocok tuh. Udah spesifik loh nih jenis bakso mana ya atau jenis sop buntut seperti apa yang yang cocok nih ya sama taste-nya dia ya. Itu apa ada semacam list kuesioner yang pelan-pelan ditanyain. Itu ada kuesioner, ada Ya listnya. saya udah bikin listnya. Kita bisa ngobrol segala macam. Kita bisa tunjukin gambar, kita bisa dengerin suara, kita bisa gali memorinya dia, kita bisa juga tanya genrenya dan sebagainya untuk dapetin sebuah clue ya apa ya kayak gambaran ya informasi awal tuh angan-angannya seperti apa gitu. Dari situ mungkin kita baru lariin ke konsep. Konsepnya untuk tonality kayak gini, untuk sisi karakter akustiknya ntar kayak gini dan sebagainya. Mungkin baru juga ntar tampilan ruangannya kayak gimana. Terus jangan lupa identitas dari si klien juga penting. Sama ya mungkin rumahnya seperti apa juga, itu juga penting. Terus teman-temannya seperti apa juga penting. Teman-temannya seperti apa. Dan ini benar-benar menyeluruh ya. Jadi waktu kalau Bro Herwin kalau misalnya ngedesain buat klien itu sampai backgroundnya dia tuh siapa, dia jadi semua hal yang mendefinisikan dia sebagai seseorang itu diterjemahkan jadi hasil desainnya itu. Oke, menarik banget. Tapi penasaran soal akustik sih. Kalau misalnya
kan sebagian besar orang ya kalau pertama kali mereka mainan sistem kayak begini, hampir pasti mereka nggak invest apa-apa di akustik. Biasanya, kecuali yang mungkin dari awal budgetnya udah cukup gede, mereka bisa bikin ruangan khusus gitu kan. Gimana cara nge-identify preferensi akustik seseorang? Bisa nggak sih itu dicari gitu? Oh, itu kita kasih dengar suaranya. Kasih denger suaranya. Ya, ini suara apa? Misalnya akustiknya kalau kontrol seperti ini, kalau live seperti ini gitu. Oh, jadi dia prefer yang mana? Atau kalau yang dead seperti ini. Jadi dari situ kelihatan nih. Gitu spektrumnya kan. Gitu spektrumnya. Ya, dia di antara mana Ya. gitu. Emang ada yang orang demen live akustik? Jadi dari beberapa pengalaman saya ngobrol-ngobrol sama orang, sama temennya orang, sama temennya dan semua gitulah ya. Definisi ruang akustik yang benar tuh kadang-kadang mereka ngereferensinya ke misalnya suara live music di kafe. Suara musik di kafe gitu ya. Jadi harusnya kan referensinya saat sound engineering memproduksi lagunya, itu, studionya gitu. Ya, tapi dia mereferensikan suara drum yang dia dengar di kafe. Dia misalnya dia main drum di kafe itu, suaranya gitu. Terus dia testing di rumahnya, pengen suara speakernya jadi kayak suara simbal yang ada di kafe atau snare yang ada di kafe itu kan ada sedikit cek pantulan yang cek gitu. Jadi malah ada yang nggak pengen pakai akustik sama sekali karena nguber suara yang ada di kafe. Oh, jadi ada yang bahkan memilih untuk ya udah nggak usah pakai aja karena pingin suara kayak ya live. Pengen mendapatkan suasana denger musik kayak di kafe. Padahal ketika proses mixing, seorang engineer kan pasti juga udah masukin kan, biasanya kayak reverberationnya, atau mereka dia udah kasih apa ya? Mungkin dia kayak ada bayangan ruangannya tuh seperti apa gitu kan. Tapi mungkin dianggap masih kurang, mau ditambahin. Jadi diwarnain terus nih, mixingnya ditambahin terus gitu. Nah itu juga penting. Jangan kita orangnya maunya ke sana, tapi kita bikin yang smooth, halus, netral, antar apa ya dianggap salah kita ngerjainnya. Gitu. Jadi ya pinter-pinter kita untuk jadi penggalian pertama itu yang paling penting. Ya. Jadi makanya memang susahnya di bidang ini tuh karena tadi ya belum ada lah bener dan salahnya. Bener salahnya ada, tapi tapi ada ini nih, tapi karena memori dan emosi dan memori emosi dan mungkin satu lagi tuh pengakuan dari teman itu penting. Ini selalu keluar nih pengakuan dari teman ya. Pengakuan dari teman yang sesama hobi itu penting. Jangan dianggap udah keluar uang tapi atau keluar uang bodoh gitu ya. Jadi jadi lebih jadi gampang geser gitu. Iya, jadi benar atau salahnya jadi nggak penting. Yang lebih penting yaitu memori saya zaman dulu, terus orang pakai apa. Kalau perlu saya lebih bagus dong, kan saya lebih pinter atau teman saya ngomong apa. Ini industri bener-bener bikin mabok ya sebenarnya aku pikir-pikir ya. Jadi menarik nih. Jadi sebenarnya bener dan salahnya itu ada. Ada salahnya, seharusnya bisa terukur. Seharusnya bisa terukur. Dan ada ada ininya lah ya, ada buku teori-teori ilmiahnya ada. Tapi kan balik lagi ini benar-benar dunia yang subjektif dan 80% keputusan pembelian
dan segala sesuatu bilang baik dan buruk segala macam. Dari temannya. Ranahnya di ranah subjektif. Di ranah subjektif. Iya. Jadi kita dulu kalau bahas sistem biasanya kita suka ngomongin ini kan wife approval factor. Ternyata ada friend approval factor juga ya. Jadi Iya, teman-temannya ya. Iya, teman-temannya. Kalau wife sih cuma di budgetingnya aja. Sama bentuknya saya masuk nggak nih di rumah. Oke, menarik nih. Nah, balik ke topik kita yang pertama sebentar ya. Kita ngomongin remote tadi agak belepetan kita kemana-mana. Jadi bagaimana tadi kan ada bener salahnya nih ya. Berarti ruangan yang ideal tuh saya asumsikan nggak ada modes-nya atau itu tidak mungkin. Pasti Nggak ada mungkin. modes-nya. Mods tuh selalu ada. Mods tuh selalu ada. Oke, jadi bagaimana seorang yang nggak punya equipment lengkap kayak Alta Integra gitu ya, bagaimana mereka bisa mencoba membenahi efek dari room modes-nya? Pertama-tama kalau bisa cari ruangan yang rasio panjang lebar tingginya tuh ideal. Oke. Ya itu ada udah ada rekomendasi peneliti-peneliti yang bikin rasio-rasio misalnya mulai dari Bolt, kemudian ada Louden, ada Sepp Meyer, terus Dolby juga ngeluarin, terus profesor akustik di Salford University, Trevor Cox juga keluarin. Jadi dari tahun berapa ya? Udah dari tahun 1900-an lah ya, dari zamannya BBC Studio, mereka udah memahami ada problem itu. Dan peneliti-peneliti udah mulai melakukan penelitian dan melakukan perhitungan dan memberikan solusi-solusi sampai sekarang ya tahun 2000-an. Jadi udah cukup panjang penelitiannya ya. Nah, ada rekomendasinya, rasionya. Rasio itu yang pertama kali yang disarankan, yang kedua adalah listening position dan sound source position. Listening position dan sound source. Sound source position. Itu sebenarnya sesuatu yang pasif ya. Istilahnya kita nggak perlu lakukan sesuatu yang gimana-gimana. Nggak perlu panggil tukang lah ya buat benerin tembok gitu ya. Nggak perlu pasang akustik apa segala. Selama remote-nya udah bener, terus taruh speakernya udah bener, harusnya lebih netral daripada asal-asalan aja. Ya, mungkin kedua baru gimana kita ngendaliin early reflection. Nah, early reflection kan bisa dikendalikan dengan absorb atau diffuse gitu ya. Kemudian yang terakhir mungkin baru ngomong reverb. Tapi reverb di ruangan yang kecil tuh saya bilang hampir nggak terlalu ini ya, karena ruangan yang tanpa treatment pun reverbnya nggak lebih dari 1 detik, nggak akan lebih dari 1 detik. Ini kalau ngomongin 1 detik nih ngomongin reverb RT60. Ya, RT60. Reverb time-nya nggak mungkin lebih dari kalau yang kecil ya. Ya, jadi kalaupun dipasang 20%, 30%, udah. Ya, paling turunnya 0,1 detik gitu ya. Jadi antara 0,6 detik jadi 0,7 detik, efeknya apa sih? Ngapain audible ya? apa enggak sih? Sebenarnya yang lebih audible adalah kalau mods-nya benar itu sangat audible. Jadi kalau ruangan kecil ngomongin reverberation time itu sebenarnya nggak gitu Ya itu signifikan lah ya. Itu audible-nya yang terakhir. Yang pertama yang paling audible adalah room mods. Yang kedua adalah early reflection. Oke, Ya, baru kita ngomongin arti ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin rumus, kita agak dalam sedikit ya ke rumus ya. Cara paling murah tadi kan berarti geser placementnya, geser tempat duduknya gitu ya. Dan bisa dibilang tuh nggak ada budgetnya lah. Ya. Tapi apa yang mesti mereka cari? Jadi kalau misalnya kita katakanlah misalnya besok kita panggil orang nih, terus dia nggak pernah punya pengalaman dengan remote gitu ya, terus kita instruksiin, oke, kamu geser sampai apa? Sampai keluar? Sampai mana? Iya, ya ini harus digambar sih. Jadi panjang ruangannya digambar, nih setengah lingkaran, 1 lingkaran, terus 2 nanti kita tampilin di depan dan sebagainya. Terus di area mana yang suaranya nggak agak gumpel atau yang cancel gitu ya. Nah disitulah taruh
sound source-nya gitu. Begitu pula kupingnya kita juga ditaruh yang kira-kira mods-nya tuh semuanya ada mods tapi merata gitu. Ada mods tapi merata. Ya. Jadi itu room mods ya. Jadi sebenarnya cuma dari placement aja ya. Jadi bukan dengan menggunakan acoustic treatment seperti ini gitu. Nah, mods tuh sebenarnya bisa juga ya dikendalikan ya dengan bass trap. Tapi kan problemnya mods nih misalnya di 60 Hz. Nah, bass trapnya perlu berapa gede? Tebal sekali ya, gitu ya bass trapnya. Itu bass trapnya gede banget. Kadang-kadang ada orang bilang, kalau saya kemarin di pameran gitu ya, dia bawa bass trap. Iya, kita bawa bass trap nih, isinya katanya aspal. Tapi tebelnya segini, itu bener gak sih efek? Aspal. Dia bilang ini kita bass trap nih isinya aspal. Terus saya kadang bingung sih, karena kalau ngertinya bass trap pasti ada hubungannya sama panjang gelombang kan biasanya. Jadi tebelnya itu harus relation ke frekuensinya kan. Jadi bawa segini nih, terus isinya aspal. Bingung jadinya kayak itu. Itu sound insulation kali ya. Kayaknya harusnya itu insulation ya. Iya. Tapi dibilangnya bass trap. Iya. Dan ditaruh di dalam. Di luar gitu. Maksudnya ada kakinya gitu. Nah, ya itu juga banyak misconception antara sound insulation dengan sound absorption. Sound absorption. Iya. Jadi, ada yang menggunakan sound absorption untuk insulation, ada yang menggunakan insulation untuk absorption, tuker-tuker. Oke, supaya nggak bingung nih audiensnya. Jadi kalau sound insulation, kalau salah tolong dibenerin ya. Sound insulation itu masalah supaya suaranya itu nggak keluar dan tidak masuk. Betul. Jadi membatasi antara ruangan kita dengan yang ruangan lainnya. Kalau sound absorption itu kualitas yang kita dengar di dalam ruangan. Intinya mengendalikan pantulan suara yang menumbuk dinding atau lantai kembali ke dalam kuping kita. Dalam kuping kita. Ya, kemarin tuh memang banyak sih klien kita yang datang terus nanya, ini kalau pakai gini ngeredam lumayan, tetangga nggak denger ya? Tetap bocor Pak, kalau ini mah nggak ada hubungannya. Ini buat kita bukan buat tetangga. Oke. Nah kalau katakanlah kita naik sedikit nih, misalnya dari yang tadinya sama sekali nggak punya alat, mereka geser-geser, mereka gambar-gambar gitu untuk nanganin remotes ya. Kalau misalnya mereka invest di alat nih, katakanlah mereka beli measurement microphone kayak modelnya UMIK tuh yang nggak terlalu mahal. Ada nggak sih cara mereka bisa mengidentify, oh iya nih ruangan saya ini ada remotes-nya, dan kemudian ada nggak kayak cara dia bisa bikin supaya mungkin craft-nya gimana yang bagus gitu? Ya itu juga cara ngukur harus diperhatikan ya, cara ngukur. Cara ngukur harus diperhatikan. Oke, jangan gimana tuh? hati-hati dengan cara ngukur. Kita ngukurnya di posisi kuping kita kah atau di depan speaker kah? Kalau di depan speaker itu 30 cm kah atau 1 meter kah atau berapa kah? Jadi kadang setiap posisi mikrofonnya berubah-berubah aja, hasil real time analyzer-nya juga atau hasil sweep-nya itu spektralnya itu juga berubah-berubah ya. Jadi agak sulit ya untuk ngukur yang benar tuh. Dan juga ada perusahaan-perusahaan yang bilang dia punya software untuk menetralkan remote. Iya, namanya nggak usah disebut lah, tapi diukur terus katanya dia jadi lurus gitu ya. Jadi lurus gitu ya. Itu kan istilahnya, misalnya modsnya kuat di frekuensi 70 Hz, misalnya naik peaknya di 15 dB, dia tekan 15 dB, tapi kan ditekan di elektronik, otomatis pasti ada distorsi harmonik di elektronik. Distorsi harmonik di elektronik juga. Ya, sedangkan yang terjadi di akustik adalah distorsi harmonik yang terjadi di akustik. Akustiknya. Dan kalau dibenerinnya di elektronik, apakah tidak memberikan distorsi di elektronik? Pasti ada phase issue juga misalnya kalau ada EQ-nya ya. Nah, ya ada pro dan kontra lah ya. Tapi memang untuk satu hal yang mudah, ya itu pakai elektronik sangat mudah. Tapi ya mungkin ada trade off-nya lah. Tapi mungkin ini juga sih, penasaran juga, kayak sebagian besar orang tuh cuman fokus sama spektralnya ya. Jadi kayak makanya kayak software-software yang
nge-flatten itu mungkin bisa jalan ya. Cuma penasaran juga sih kalau misalnya kita ngomongin temporal issues gitu ya. Ya kayak kalau ngomongin face itu berarti kita ke temporal kan ya. Ya, benar. Itu sesuatu yang audible nggak sih sebenarnya temporal issues itu? Ya audible banget lah. Jadi misalnya di mods juga isunya bisa ke temporal juga. Jadi frekuensi yang diperkuat oleh mods itu juga cenderung jauh lebih panjang daripada yang nggak diperkuat ya. Jadi misalnya di 70 Hz-nya diperkuat oleh ruangan, nah otomatis decay-nya juga lebih panjang. Jadi panjang juga. Nah itu kadang-kadang ngegulung, jadi nutupin suara kick bass, kick drum ya, kick drum ya, itu ketutup sama mods-nya itu decay-nya mods, jadi ngeng. Jadi kayak mobil kayak kick bass ya, nginjek pedal rem. Iya. Oke. Dan itu kalau yang udah train itu bisa denger ya, maksudnya bisa. Oh nih kayaknya ada temporal issues nih gitu. Ya termasuk kalau early reflection juga sama kan, tek gitu ya. Itu juga temporal issue kan. Artinya suaranya berganda dengan tempo yang pendek gitu. Ya. Tapi tadi ada yang nyari ya itu ya. Tapi ada yang nyari tadi. karena memorinya dia mencari memorinya dia saat nonton live music di sebuah cafe. Atau mungkin live music di bukan kafe lah, misalnya di stadium ya, atau apa gitu kan, misalnya datang Coldplay di stadium mainnya, atau saya pernah nonton musik jazz di stadium atau di mana itu banyak pantulan tek gitu ya. Padahal sebagai seorang acoustician yang juga nanganin bidang profesional, kalau misalnya Bro Herwin dikasih katakanlah auditorium nih yang bunyinya kayak gitu tak gitu, itu udah bener apa masih salah? Ya balik lagi kan, kalau di dunia auditorium atau ruangan konser gitu ya, itu objektif parameter akustiknya lebih jelas. Lebih jelas, jadi ada yang harus diuber dan sebagainya, karena kita bertanggung jawab atas kupingnya 1.000 orang atau 300 orang. Kalau di dunia hi-fi atau high-end kan kita bertanggung jawab ke kuping satu orang. Jadi itu bisa diikutin sesuai seleranya dia. Plus teman-temannya. Jadi 30 orang lagi lah ya. Tapi kalau yang di profesional itu udah ada standar lah yang bisa diikutin. Jadi sebenarnya ada definisi yang jelas antara benar. Ya lebih mudah untuk mengukur kita ada di jalur yang benar atau nggak benar itu di di ruang besar, akustik yang besar ya. Nah tadi pertanyaan itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kan orang tadi nyari kafe, dia dengar dari kafe bunyinya kick bassnya duduk gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau di kafenya sendiri yang dia dengerin itu secara akustik udah bener apa belum sebenarnya? Ya kalau kafe kan itu kan banyak kan itu venue untuk jualan makanan ya. Venue untuk jualan makanan. Dan kalau misalnya live musiknya diadakan di stadium, olahraga juga awalnya kan mungkin memang untuk olahraga ya. Jadi bukan untuk musik. Jadi dengan kondisi yang terbatas diusahakan dimain-mainin di sound systemnya, di setting oleh sound engineer-nya sebisa mungkin, sedapat mungkin ya dapat yang seperti itu, ya udah mereka main. Karena tadi balik lagi 80% faktor proses di rasa senang kita tuh dilihat dari visual. Inputnya dari mata ya. Jadi saat ada live musik seperti itu ya kita happy aja karena ngelihat panggung, lihat gaya panggung, lihat lampu, terus ngelihat kiri kanan juga. Iya. Terus lihat kiri kanan pada happy, mukanya senang-senang, joget-joget ya. Kita kita ikut ke bawah semua ya. Menarik. Jadi sebenarnya kalau orang yang hobi audio nih, jangan lupa sebenarnya kita hobi itu di kupingnya harusnya ya. Harusnya ya. Jadi mungkin boleh tuh yang 20%-nya tuh dioptimalkan dan benar-benar dipakai untuk coba dengerin si sistem. Tapi baik lagi lah ya, itu tadi jadi sangat subjektif.
kita nggak bisa bilang mana yang benar mana yang salah, apalagi kalau ruangannya itu emang buat dia sih sebagai pendengar utamanya gitu ya. Bro Herwin, kalau misalnya yang nonton nih ada yang mungkin punya proyek, mungkin buat yang personal boleh, profesional juga bisa juga ya. Kalau mau kontak Alta Integra gimana caranya? Bisa ke websitenya www.altaintegra.com atau ke website saya juga ada, saya bikin website pribadi, saya banyak bikin blog mengenai kaitan mata dengan cahaya dan juga mungkin dengan produktivitas, dengan emosi, dengan kesehatan atau dengan suara, dengan ya sama tadi juga produktivitas, emosi dan kesehatan. Ini emang passionnya Bro Herwin. Ya, jadi di situ banyak bisa baca-baca lah. Saya juga ada bikin rekaman-rekaman suara, concert hall yang saya datengin dan saya rekam. Situ juga bisa. Jadi banyak referensi yang bisa disaksikan atau dilihat-lihat di website saya atau di YouTube saya atau di Instagram saya. Jadi kalau di YouTube tuh Herwin Gunawan Work ya kalau nggak salah. Herwin Gunawan Work ya. Ya, website saya juga herwingunawan.work. Oke. Ya, terus Instagram juga sama ya. Bisa lihat-lihat situ deh, situ, dari situ ntar mau kontak, ada kontak itunya. Oke. Tadi sebelum kita rekaman kan sempat ngobrol dulu ya. Nah tadi itu ada kurva tentang apa sih prediction sama sensory ya. Itu boleh dijelasin nggak sih konsepnya itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi karena ini ya, karena saya tuh mungkin gini ya, mungkin awalnya kan cerita sedikit kenapa saya mempelajari akustik dan ujung-ujungnya sampai ke sini nah, gitu bener ya. juga tuh, nggak banyak loh orang belajar akustik. Jadi awalnya kan saya tuh ya benar-benar passion di suara, saya sebenarnya mungkin ngomong-ngomong nih sedikit off the record atau sedikit ini, saya sama Adityo kita sama-sama alumni Kanusius, kita sama-sama hobi main band, sering ketemu di acara manggung-manggung. Nah, cuma belum pernah main bareng ya kita ya. Iya, belum pernah main bareng. Nah, ya dari dulu saya demen main gitar, saya juga dari SMP saya demen audio, saya beli duit jajan di tabung-tabung supaya bisa beli ampli yang bagus, bisa beli speaker yang bagus. Duit jajan di tabung-tabung buat beli ini, zaman dulu ampli emang murah apa gimana? Duit jajannya bertiga. Duit jajannya bertiga. Duit jajan bertiga karena saya kompor-komporin adik-adik saya. Kebetulan saya paling besar, jadi saya komporin adik saya. Yuk kita nabung bareng untuk punya speaker ini, punya amplifier ini gitu ya. Kalau sekarang nggak kebeli soalnya, mau nabung lama juga nggak kebeli uang jajan. Oke. Plus inilah ya, plus kan setahun sekali ada Imlek tuh. Duit Imlek. Iya. Dikumpul-kumpulin, terus kita hobi gitu ya, audio gitu ya. Nah, saat itu juga saya berasa ternyata taruh di lantai, terus taruh di atas meja, terus deket dinding itu suaranya berubah-berubah tuh. Ya, jadi di saat itu saya mulai, mungkin kupingnya aja sih ya, otaknya belum tahu. Kupingnya ini kayaknya ada berubah nih, tapi saat itu saya nggak tahu ada ilmu akustik. Benar-benar nggak tahu. Ya sampai satu titik saya mendalami di dunia audio, kemudian saya mulai belajar akustik. Karena di sini akustiknya itu adanya di fisika bangunan, ya saya belajar fisika bangunan. Nah, di fisika bangunan saya belajar lagi itu ternyata unsur fisika di sebuah ruangan ada cahaya, ada temperatur, ada aliran udara dan sebagainya gitu, yang
berhubungan sama multisensori. Nah, disitulah timbul ketertarikan saya untuk memperdalam pengetahuan multisensori, yang mana ternyata multisensori itu ada hubungannya sama informasi yang diolah sama otak kita. Nah, bisa juga selain informasi bisa juga jadi emosi. Ya, jadi misalnya orang bilang kalau kita lihat warna merah kesannya marah gitu kan. Ya. Atau lapar kalau Ya. makanan. Terus kalau warna biru kita cenderung lebih tenang gitu ya. Jadi ada pengaruh. Begitu pula suara ya. Nah, kalau suara tuh kita bisa mengetahui orang tuh marah atau tidak marah dari suaranya. Ya kan. Sedangkan kalau kita ngetik-ngetik di WA tuh kita nggak tahu nih lagi bercanda atau lagi marah atau lagi. Itu sumber berantem saya sama ibu saya. Tiap kali saya jawabnya kalau pendek, dia kira marah. Enggak marah. Iya. Iya. Jadi intonasi suara kita tuh berhubungan sama emosi. Emosi. Jadi ya disitulah. Nah, saya ada baca buku Sensory Intelligence, saya ada baca buku How Emotion Are Made segala macam ya. Di situ ya. Dari situ saya bikin diagram seperti ini nih. Ada Vitruvian Man-nya. Ada orang di sini, ada cahaya yang berhubungan sama mata, kemudian ada suara yang berhubungan sama telinga dan seterusnya masuk ke otak melalui saluran sensori intelligence, kemudian menjadi informasi dan emosi. Dan ini prinsip yang dibawa sama Alta Integrated. Ya. Terus kemudian di buku yang How Emotion Are Made di sini dilihat nih. Jadi misalnya contohnya di saat kita lagi memutuskan untuk mengevaluasi sebuah sistem audio ya. Di sini ada grafik jadi otak kita menurut buku ini ya, otak kita tuh selalu membuat prediksi gitu ya. Prediksinya tuh dibikin berdasarkan apa? Prediksi itu dibikin atas dasar ekspektasi kita maunya gimana. Ya misalnya ekspektasi kita pengen suara yang terbaik, suara ini, suara itu, suara seperti ini, suara seperti itu. Terus kemudian yang kedua memori. Pengalaman gitu ya. Ya, memori. Terus yang ketiga mungkin referensi, katanya orang ini. Oke. Ya, itu semua prediksi itu. Prediksi. Nah, kemudian yang kedua adalah input. Inputnya adalah dari ya kalau untuk gitu ya. Untuk sound system pasti inputnya yang pertama adalah suara. Tapi jangan lupa mata pengaruh. Jadi ya mata pengaruh. Jadi input suara dan mata. Nah, itu akan di cross check terus sama prediksi kita. Apakah nyambung? Apakah ini sesuai dengan sesuatu yang kita suka misalnya? Makanya kadang-kadang ya orang bilang jangan beli merek. Padahal tapi gimana pun juga ya kalau memang memorinya dia sama merek itu positif gitu ya positif pasti dia akan ya walaupun dibilang suaranya kurang bagus tapi dia tetap pengen belinya itu. Nah ini jadi kalau temennya bilang jangan beli tuh mereknya jelek, tuh bukan produk high end, tapi kalau dia suka dia dilema tuh. Beli jangan beli jangan. Apakah ini alasan kenapa ada orang yang demennya tabung? Padahal tabung itu kan sebenarnya ada harmonic distortion sebenarnya. Nah kalau tabung nih balik lagi kan tabung tuh ada identik sama memori nostalgia yang mana masa lalu seperti itu gitu ya. Jadi nilai nostalgianya mungkin yang dibeli ya. Jadi memori nostalgia yang pengen diulang seperti ini gitu. Sedangkan yang kalau zaman sekarang kan mungkin ampli ya kelas D ya bening sekali, powerful gitu ya. THZ-nya 0,00 sekian gitu. Ya, tapi ya nilai nostalgianya mungkin
nggak ada Kurang. gitu. Jadi karakternya masih dicari lah ya kalau Ya. tabung ya. Ya, jadi ya susah bicara lah ya. Ya sekarang juga kita ngelihat fashion balik lagi retro. Retro ya udah mulai nih lagi muter. Ya, jadi ya inilah dunia ya, maksudnya antara bener sama style apa. Jadi ya audio juga ada hubungan sama lifestyle ya. Sama lifestyle. Jadi nggak bisa bilang audio pure kita hanya suara bener atau salah, tapi banyak faktor lain yang menentukan audio itu bisa diterima atau nggak bisa diterima. Kalau kembali ke si grafik tadi ya, antara prediction dengan sensoring, dalam keadaan yang ideal atau dalam keadaan yang normal, gimana sih seharusnya kayak emang itu dua hal yang kemudian harus bersama-sama menginfluence apa yang kita rasakan, atau ya gimana? jadi kan balik lagi ya, kalau kita ngomong prediksi ya, prediksinya kalau hanya isiannya atau input prediksinya hanya imajinasi kita atau memori kita atau referensi teman kita, ya otomatis arahnya ke sana. Tapi kalau misalnya ditambahin referensi atau ada edukasi bahwa suara yang benar seperti ini, nah mungkin prediksinya akan menjadi berubah. Ya, Okay. dan itu mungkin akan bisa ketemu kalau mendengar suara yang sesuai dengan referensi edukasi itu gitu, ketimbang yang misalnya misalnya contohnya ya, selain nostalgia ya, selain ampli tabung ya, salah satunya adalah piringan hitam. Itu juga produk nostalgia. Ya, orang bilang analog, gimana pun juga analog lebih bagus. Bahkan di dunia recording aja sekarang udah balik lagi ke analog gitu ya. Saya sempat dengerin cerita tentang Daft Punk ngerekam lagu Get Lucky. Yang samplingnya itu ya mereka. Jadi mereka ngerekamnya tuh ke 4 sistem recording yang berbeda. Ada tape reel, ada Pro Tools, kemudian ada 4 deh, analognya ada tape reel, ada 4 teknologi deh. Oke. Jadi terus ntar didengerin semua tuh, terus dicampur-campur, akhirnya menjadi lagu seperti itu gitu. Ya didengerin aja Get Lucky. Itu mungkin dia doang yang tahu suaranya bagus mana ya. Iya, dia bilang dia mau coba-coba eksperimen time machine katanya. Oke. Jadi hybrid antara digital dengan analog gitu ya. Menarik tuh. Ya. Berani nggak kalau Bro Herwin on the record bilang bahwa sebenarnya kalau mengikuti yang tadi benar salah, analog itu sebenarnya lebih baik salahnya daripada digital. ini jebakan nih, dilempar pertanyaannya. Ya, gimana pun juga secara bersih itu pasti digital jauh lebih bersih ya. Cuma di kuping saya digital juga masih ada kelemahan ya. Jadi masih kadang-kadang kedengaran edgy. Okay. Nah, di situ analog menang, smooth banget. Smooth ya. Walaupun extensionnya nggak se-extend kalau digital extend banget ya. High frekuensinya ya. High frekuensinya bisa extend gitu ya, transparan gitu. Analog nggak akan setransparan digital gitu ya. Jadi transparansi high frekuensi itu tadi yang bikin bunyinya edgy gitu ya kalau. Ya mungkin kalau kalau di sistem yang kurang bagus, edgy-nya akan kedengeran kalau digital. Ya jadi bahkan ya tabung juga sama ya, tabung sama ampli transistor atau kelas D juga masing-masing ada enaknya sendiri-sendiri. Jadi balik lagi, mungkin kalau punya uang ya, saya pengen punya semuanya. Saya juga. Jadi kita dengerin transistor tergantung moodnya aja. Pas moodnya transistor ya kita dengerin ke solid state gitu ya. Kalau pas moodnya lagi melo-melo pengen dengar masa lalu, ingat-ingat masa lalu ya
piringan hitam dengan cup, lagu-lagu jadul gitu kan. Apalagi ya kita bisa ngalor ngidul ya. Oh mungkin ini sih cuman buat bites aja, kayak kita bisa potong nanti kayak cuma buat intro. Ini kali ya, boleh nggak Bro Herwin, kan selama ini kan tadi kita baru ngomongin yang small acoustic rooms ya. Mungkin boleh nggak kasih peek sedikit prosesnya bikin desain akustik untuk yang ruangan yang lebih gede, yang lebih proper, mungkin concert hall atau buat gereja mungkin gitu kan. Itu kayak gimana sih? Apa bener-bener pasang speakernya, ukur, cobain, terus kayak oh ya kayaknya perlu geser gitu atau gimana tuh? Apa udah ada teknik yang lebih modern atau apa gitu? Oke, jadi kalau untuk akustik ruang besar, yang jelas biasanya mulainya dari owner. Pertama yang paling yang biasanya yang saya udah alamin tuh berapa jumlah kursi. Berapa jumlah kapasitas dari ya, kapasitas penonton atau kapasitas ruangan itu berapa. Biasanya mulai dari situ. Kemudian baru timbul konsep arsitek. Oke. Konsep arsitek. Nah, dari konsep arsitek itu baru baru turun ke akustik. Akustiknya seperti apa gitu ya. Jadi ya kita sih bisa punya standar akustik gitu, tapi tetap standar ini sama arsitek nih harus di-align terus. Kadang-kadang kalau dia ngedesain dengan caranya dia, otomatis ya kadang-kadang arsitek tuh kan ya pakai material yang menurut dia enak dipandang ya. Terus yang kedua, kalau arsitek hebat pasti nggak mau ngedesain yang biasa, maunya yang beda. Dia nggak mau pernah ada yang pernah desain, dia pengen kayak gitu juga ya, dia pengen sesuatu yang belum pernah ada. Baru lah ya. Kadang-kadang itu juga bertentangan dengan akustik. Jadi mencari sweet spot itu penting. Jadi mencari sweet spot dari segala disiplin untuk menjadi atau menghasilkan sebuah karya akustik yang bersuara, arsitektur yang bersuara bagus tuh. Arsitektur bersuara bagus. Atau ya ruangan bagus dengan suara bagus ya, bukan ruangan bagus dengan suara jelek ya. Itu butuh kerjasama dari semua disiplin ya, termasuk struktur, termasuk juga MEP dan seterusnya. Tadi bahasanya bagus banget tuh, sweet spot. Kalau kita mungkin banyak kompromi. Ya, kompromi. Sweet spot. Tapi berarti gini ya, sebenarnya kalau orang mau bikin memang misalnya dia ada orang yang mau bikin bangunan yang memang audio itu jadi suatu kebutuhan. Berarti sebenarnya involve akustik itu dari awal. Iya. Dari pertama. Jadi bukan bangunan udah jadi, bro, tolong bro akustiknya benerin gitu. Iya. Ya kalau misalnya contohnya kalau emangnya ruangannya begini dan ini misalnya penggemar audio yang super kritis ya, bangunlah ruangan yang dengan dimensi panjang lebar tingginya yang dengan rasio yang benar gitu, jangan arsitek gambar dapat sisa ruangan yaitu jadi ruang audio, contohnya nggak standar ya. Ya seringnya saya ketemu yang seperti itu, Pak saya udah lagi bikin rumah nih Pak, terus sama arsiteknya dikasih ruangan kayak gini, aduh gimana benernya terus dihitung-hitung rasionya kok begini ya gitu kan. Tapi ya, masih bisa dibenerin kah? Iya tapi kan ya balik lagi ya, sesuatu yang udah kurang ideal pengen dibikin ideal, ada yang dikorbankan. Ada yang dikorbankan pasti ya. Ketimbang dari awal udah dibikin ideal. Oke. Jadi memang ujung-ujungnya balik juga ke seberapa penting buat dia si ruangannya ini benar-benar ini ya tadi kalau dia dari awal prinsipnya kayak sisa ya mungkin ruangan bersuara netral ya. Ruangan bersuara netral. Makanya itu bisa jadi topik podcast lagi tuh kayaknya berikutnya. Mungkin gantian kita main ke kantor atau mau saja di sini boleh. Seru juga tuh kayak ruangan bersuara netral. Jadi bukan cuma speakernya ya. Ya, ruangan bersuara netral. Tadi ada omongan tentang distorsi. Jadi 80% distorsi itu dihasilkan oleh ruangannya.
Harmonic distorsi. Harmonic distortion Iya. itu dihasilkan oleh ruang. Oh, bukan distorsi ya, harmonic Distorsi. Jadi distorsi yang berhubungan dengan frekuensi atau spektral ya. Berhubungan dengan frekuensi atau spektral. Jadi kalau nggak salah ngerti ya, yang disebut harmonic distortion itu pasti frekuensi spesifik dan multiply-nya gitu ya, dan apa namanya, pengalinya lah gitu ya. Kan kalau kita belajar kan warna alat musik misalnya piano atau gitar atau biola atau apa, kan orang bilang warna alat musik itu namanya timbre ya. Timbre itu kan timbre itu kan ada root frekuensinya atau root harmoniknya ya, harmonik dasarnya misalnya di 200 Hz. Nah itu second oktavnya itu harmoniknya ya. Kemudian third oktav sampai berapa oktav ke atas gitu ya. Jadi dan itu variasinya beda-beda tuh. Misalnya piano oktav keduanya berapa, gitar oktav keduanya berapa. Rasio-rasio itulah yang membuat itu menjadi warna suara. Selain makanya itu yang orang suka kadang bingung kalau misalnya pencet not C di piano sama C di gitar yang frekuensi rootnya sama, kenapa bunyinya beda kalau frekuensinya sama? Jadi itu ya, harmoniknya yang bikin beda. Ya, harmoniknya plus sebenarnya ada lagi sih, misalnya dari attack, decay. Ya kan? Attack dan decay dari si ininya ya. Jadi dulu saya sempat punya synthesizer, jadi kita coba-coba bikin suara sampai ke dari instrumennya. Harmonik gini terus attack-nya kita main-mainin gitu ya. Jadi jadi suara kayak gini, suara gini gitu ya. Kalau orang yang biasa pegang synthesizer sih gampang ya ngomongin decay, harmonik kan cuman LFO-nya nih. Iya juga gitu, itu kalau mau ngerti warna suara paling gampang ke synthesizer ya. Main-main itu ya. Itu konsep timbre itu ya bisa dilihat di synthesizer. Nah itu kalau misalnya piano root harmoniknya atau second harmoniknya terus tiba-tiba diganggu sama distorsi akustik ruangan. Tadinya sekian persennya digendutin, ya otomatis pianonya kan jadi beda suaranya. Ya kurang lebih ya mungkin penggambarannya seperti itu. Dan ini tesisnya Bro Herwin ya waktu? Ya saya sempat bikin tesis tentang modes. Ya selain rasio gitu, saya sempat mikir gitu ya, kalau dindingnya dibikin nggak ketemu angle-nya gitu ya, nggak sejajar, artinya kan modesnya dari depan sampai belakang beda semua. Terus plafonnya dimiringin juga kan, artinya kita punya distribusi modes yang lebih merata. Dan gitu. Biasanya auditorium atau gedung konser emang bentuknya ada yang begitu kan? Nah tapi itu beda. Itu beda? Beda. Oke. Beda karena kalau ruangan besar modsnya udah hampir nggak ada. Karena panjang gelombangnya udah bisa bisa menjadi pantulan lah. Sudah menjadi reverberation gitu ya. Sudah bukan menjadi modes ya. Tapi kalau di ruang kecil kan dia jadi modes. Nah, gimana mendistribusikan dengan memiringkan angle antara dinding yang sudah sejajar ya. Dan boleh dilihat tesisnya nanti. Tapi itu salah satu possible solution untuk modes di ruangan kecil. Iya, salah satu possible ya. Tapi tidak mengubah, tetap modesnya tetap ada, tapi ya mungkin ada ada yang membedakan lah gitu. Mau nanya Bro Herwin, waktu bikin tesis itu, apakah Bro Herwin terus bikin bangunan? Oh enggak. Saya pakai software untuk finite element methods ya. Oke, finite element methods untuk memprediksi atau memodelkan ya. Software apa tuh kalau boleh tahu? Saya pakai COMSOL. Pakai COMSOL namanya. Jadi kayak gini-gini bisa dimodelin ya? Ya, dimodeling. Kirain harus panggil tukang bikin bangunan gitu. Ya, buat tesisnya selesai. Ya kalau bikin satu ruangan terus dicoba lagi satu ruangan, mungkin bikin ruangan itu lebih tepat ya daripada software ya.
mungkin lebih tepat ya. Tapi biaya eksperimennya jauh lebih mahal daripada pakai software. Ya. Mesti cari grant dari mana lah. Ya. Gitu. Kalau misalnya kita mau bikin sampling 8 ruangan, ya bikin 8 ruangan. Ya itu berapa duit? Tapi biasanya kalau untuk yang pro gitu ya, setelah dimodelin dan segala macam, ini kalau balik ke akustik ya, bukan cuma remote ya, ada validasinya, ada cara untuk memvalidate, prediction kita ini bener gitu. Ya validasinya ya pakai inilah ya, pakai misalnya standar deviasi, kan kita kan kalau netral kan ya, terus yang misalnya yang ruangan yang nggak ideal deviasinya sekian, mendekati netral deviasinya berapa. Gitu. Itu pakai apa sih alatnya buat dapetin si kalau konsol kan akan keluar output ya dari jenis-jenis ruangan. Kita bikin 12 sampling atau 24 sampling, semua kan pasti keluar respon-respon frekuensi tiap ruangannya. Nah, habis itu kan kita bikin standar deviasi setiap ruangan. Tinggal diadu aja deviasi yang terjelek seperti apa, yang deviasi terbaik seperti apa. Gitu. Ya. Nah, kita juga bisa bikin di-compare sama rasio versinya si ini, di rasio versi ini. Gitu. Ya. Kayaknya kita beneran deh mesti main kayaknya ke kantor, mesti ngeliat lagi real life. Ada project yang bisa di-spill yang lagi dikerjain yang nggak ada NDA-nya mungkin, ada nggak? Nggak ada ya? Semua NDA. Waduh. Ya sebaiknya inilah. Tapi mungkin format berikutnya boleh nggak kalau misalnya project-project yang tadi kita sebutin, mungkin kayak katedral atau mungkin katedral bisa di inilah ya. Iya. Kalau mau dikasih lihat prosesnya. Ya kayaknya menarik deh buat kita tahu. Soalnya kan ya kalau katedral aja bisa, apalagi yang small rooms lah, yang ini kan ditanganin sama tadi ya Malta Integra ya. Ada yang mau disampaikan? Ya jadi balik ya, kalau untuk ngomongin hi-fi itu kan hobi ya. Hobi sebenarnya apa sih yang kita dapat dari hi-fi? Misalnya dengan dengerin musik kita jadi lebih semangat, atau lebih produktif, atau lebih sehat, atau lebih sabar. Itu kan outputnya ya. Jadi jangan sampai kita punya hobi malah outputnya jadi jadi frustrasi, jadi stres. Kenapa sistem gue begini gitu ya? Ya, itu artinya udah nggak sehat. Jadi balik lagi kalau hobi ya, bikinlah hobi itu positif buat fisik kita dan pikiran kita, jangan sebaliknya. Luar biasa. Ini dia nih, hobi harus harus mendukung goalnya ya. Jangan sampai goalnya mendukung hobinya gitu. Oke, luar biasa. Oke, Sobat Hi-Fi dan Home Theater, demikianlah diskusi kita hari ini dengan Bro Herwin Gunawan. Saya Adityo dan kita ketemu lagi di video berikutnya.